Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah. La khawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para sahabat tani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang urban farming, yaitu bercocok tanam di daerah perkotaan. Kendala urban farming biasanya lahan yang diperoleh di sekitaran perumahan adalah sangat sempit, makanya kita coba mengoptimalkan. Saat ini akan kita coba sharing pengalaman bagaimana memanfaatkan sisa-sisa lahan di daerah sekitaran perumahan. Ini adalah batas perumahan. Nanti akan kita coba kali ini menanam pisang di selah-selah pinggir batas tembok. Yuk kita ikuti. Bismillah. Kita naik di tebing. Ini adalah batas, ini ada pagar. Nah, kita coba hati-hati naiknya. Nah, ini adalah lahan batas yang biasanya tidak tersentuh atau jarang dilalui orang. Makanya banyak tumbuh lalang. Di lalang ini kita harus kendalikan. Nah, ini awalnya lalang. Apabila lahan banyak lalang seperti ini, sudah dipastikan tanahnya menjadi tandus. Ini adalah contoh kita tanam pisang. Nah, pisangnya menjadi kerdil karena banyak di bawahnya adalah ilalang. Nah, ini sudah kita semprot sekitar 14 hari, tapi ini adalah regrowth, tumbuh kembali. Nah, ini tumbuh kembali. Nanti akan kita coba semprot kembali. Cara pengendalian lalang ini adalah menggunakan herbisida sistemik. Ya, jadi kita semprot. Jadi bahan aktifnya akan bereaksi sampai ke dalam akar, sehingga akar itu akan mati, tanaman itu akan mati, dan tanaman utama menjadi tumbuh sehat. Nah, ini karena sebelumnya banyak lalang, pohon pisang ini menjadi kerdil. Nah, ini akibatnya daya tahan tanaman ini menjadi kurang kuat sehingga rentan terhadap serangan penyakit. Nah, ini menjadi kena penyakit. Pisang ini adalah jenis pisang Cavendish yang tidak bisa tumbuh bagus karena di bawahnya ilalang. Nah, mudah-mudahan dengan terkendalinya ilalang ini, tanaman pisang Cavendish atau yang biasanya kita beli di toko swalayan itu adalah merek Sunpret. Nah, inilah jenisnya. Nah, kita coba memanfaatkan lahan-lahan sisa ini yang biasanya tidak termanfaatkan. Nah, ini adalah kita coba tanam. Ini jenis pisang sereh bulu yang bibitnya berasal dari Papua. Kita coba kembangkan, mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Nah, ini kondisi lalangnya, akarnya sudah mati, sudah disemprot. Mudah-mudahan bisa ini, tapi ini tumbuh kembali. Nah, kalau sudah tumbuh kayak gini, kita harus cepat kendalikan, karena kalau tidak akar ini akan merusak, jadi tanahnya menjadi tandus. Tanaman utama akan berkompetisi dengan gulma yang ada di sekitar ini. Biasanya tanamannya menjadi kerdil. Kita coba lagi berjalan. Nah, ini adalah biasanya sisa-sisa lahan yang tidak termanfaatkan, kita coba manfaatkan. Nah, ini awalnya banyak gulma yang terkendali, kita coba kendalikan. Nah, ini sudah mulai recovery. Nah, nanti kita coba kendalikan. Nah, ini adalah pisang jenis kalau di Pontianak nyebutnya pisang rotan. Kalau orang Sulawesi
nyebutnya pisang Mas Manado, tapi ada yang nyebut pula di Jawa Barat nyebutnya pisang kapas. Nah, pisang ini biasanya cepat berbuah, pisangnya kecil-kecil seperti pisang 40 hari atau pisang Lampung. Nah, biasanya kalau satu rumput ini harus kita pertahankan 3-4 pohon. Yang kecil-kecil ini kita kendalikan. Biasanya pisang itu dari mulai berbunga sampai dia nanti dipanen itu butuh 100 sampai 120 hari. Makanya kita pertahankan maksimal 4 batang supaya sepanjang tahun nanti bisa berbuah dan buahnya bisa besar-besar. Kalau terlalu banyak tunas, batangnya menjadi kecil, buahnya juga akibatnya juga kecil. Nah, kita contoh, entah kita kendalikan seperti ini. Nah, ini sudah berbuah. Nah, kalau sudah berbuah seperti ini jantungnya kita potong supaya ini nanti buahnya tumbuh besar. Nah, kita buang. Nah, ini kita memanfaatkan lahan-lahan yang tersisa. Nah, ini perlu dikendalikan, nanti satu rumpun harus 3-4 pohon saja. Kita berjalan lagi, ini sepanjang tebing, ini ada tebing-tebing, harus hati-hati. Ini jenis pisang rotan atau pisang Mas Manado atau pisang kapas tadi. Nah, ini berbuah lagi. Nah, ini berbuah. Nah, ini berbuah. Nah, nanti kalau sudah besar jantungnya ini kita buang. Terus ini masih ada sisa lahan yang kosong. Nah, kita tanam tunas baru. Ini kita tanam sudah sekitar umur 7 hari. Sebelum kita nanam, kita cangkul terlebih dahulu, kita kasih pupuk lubang, terus lebih bagus lagi dikasih mikoriza. Jadi kebetulan ada stok mikoriza, kita kasih mikoriza sekitar 15 gram per lubang tanam. Harapannya mikoriza ini bisa membantu perakaran menjadi lebih banyak dan bermanfaat untuk tanaman utama. Nah, ini setiap jarak tanam ini ada sekitar 3 meter, antar tiang ini ada sekitar 3 meter. Jadi jarak tanamnya antar pohon ini kita tanam. Ini tuh, nah, ini masih nggak kelihatan, mungkin tunas bagian dalam. Nah, ini jenisnya pisang Lampung atau pisang 40 hari. Nah, ini banyak batuan dari pagar yang baru diperbaiki, kita singkirkan. Nah, kita jalan lagi. Nah, ini pisang pisang Lampung atau pisang 40 hari. Ini pisangnya kecil-kecil yang biasanya umum ditanam di pekarangan. Ini kalau besarnya seperti ini, pisang Lampung. Kebetulan belum berbuah. Ini harusnya dipertahankan satu rumpun maksimal 4 batang pohon. Kita jalan lagi. Nah, ini masih ada sisa lahan yang belum tertanam. Karena kemarin banyak gulma, kita kendalikan dengan herbisida sistem. Nah, ini sudah mati, sekitar 2 mingguan kita semprot. Kita berjalan lagi. Ini banyak lahan yang bisa dimanfaatkan. Ini adalah
pisang Cavendish yang seperti tadi kita tanam, karena bawahnya tidak ada lalang, pohonnya menjadi subur seperti itu. Ini sudah ada rumpun yang setiap rumpun ada yang berbuah. Ini sangat bagus. Di tebing ini sengaja kita tanam jenis pisang yang tidak terlalu tinggi supaya tidak mengganggu pagar. Disarankan untuk tidak menanam jenis pisang kepok, karena pisang kepok itu batangnya sangat tinggi, hampir 3-4 meter, takutnya akan mengganggu pagar dan menjadi roboh. Ini pisang ini sudah berbuah. Umur pisang ini biasanya umurnya 100 hari sampai 120 hari. Kalau 100 hari biasanya di kebun yang komersil itu untuk matangnya masih mengkal, itu baru dipanen supaya tidak terlalu matang di saat panen. Kalau kita untuk konsumsi sendiri di daerah pekarangan untuk dikonsumsi, ini sengaja kita biarkan sampai matang di pohon supaya gizi yang terbentuk menjadi optimal. Ini sekitar 110 hari. Nanti sebentar lagi kita panen. Ini sengaja tidak kita bungkus. Sebenarnya kalau dibungkus akan lebih bagus lagi. Pisangnya akan menjadi besar-besar. Ini sebenarnya ini harus dipertahankan, satu rumpun ini maksimal 4 saja, supaya satu generasi dia 4 tanaman. Kalau satu pohon bisa berbuah 3 bulan, dia berarti kali 4 pohon selama 1 tahun akan berbuah bergantian. Ini berbuah. Ini kita hati-hati. Kita tanam coba di tebing-tebing. Ini karena kendala di urban farming, tantangannya adalah sisa lahan yang sangat sempit. Tapi kita tetap semangat untuk bercocok tanam supaya kita bisa menghasilkan komoditi pertanian minimal untuk konsumsi di rumah sendiri. Ini sudah berbuah, tapi ini yang berikutnya harusnya belum berbuah karena pohon ini tidak kita atur. Harusnya cuma 4. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi hampir berbarengan. Jadi kalau secara standarnya satu rumpun ini 3-4 saja. Ini kita hampir semua rumpun ini sudah berbuah. Kita lanjut terus. Ayo kita jalan lagi. Hampir setiap rumpun ini ada berbuah. Kita coba hitung. Ini ada 1. Ini ada 2. Ini 3. Jalan lagi pelan-pelan ke tebing. 3. Ini berbuah lagi. 4. Ini berbuah lagi. 5. Ini berbuah lagi. 6. Satu lagi. Ini berbuah lagi. 7. Ini barusan anaknya kita kembangkan untuk di daerah yang kosong. Oke, demikian sharing pengalaman bercocok tanam di urban farming, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.